selamat siang. Apa kabar? Salam sehat selalu. Bertemu lagi pada kelas penulisan naskah drama. Ini adalah pertemuan kita yang kelima. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tokoh atau penokohan. Beberapa pertemuan sebelumnya, kita juga sempat menyinggung tentang tokoh. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tokoh, tentunya kalian masih ingat dan hafal nama kalian tentunya kan? Kita sering mendengar kata-kata, apalah artinya sebuah nama. Nah, kita tidak boleh main-main soal nama. Orang tua kita ketika memberi nama pada kita, pastinya punya maksud dan tujuan tertentu. Nah, coba sekarang kalian artikan nama kalian. Oke? Bagaimana? Sudah tahu arti nama kalian? Bagus. Nah, kira-kira apakah sudah pas atau sesuai dengan diri kalian saat ini? Kalian bisa menjawabnya sendiri. Atau ada yang belum tahu arti nama kalian sendiri? Oke, kalau masih ada yang belum paham arti nama kalian, segera cari tahu atau kalau perlu, kalian bisa tanyakan pada orang tua kalian. Kira-kira apa maksud memberi nama kalian seperti ini? Nah, sekali lagi, kita tidak boleh main-main tentang nama. Nah, dalam sebuah artikel di Kompas, dikatakan bahwa bagi kebanyakan orang tua, nama seorang anak adalah doa dan harapan. Karena itulah, ketika ingin memberikan nama pada seorang bayi, mereka akan mempersiapkannya dengan serius. Mereka akan bertanya pada orang-orang tua atau membuka buku yang berisi nama-nama. Bahkan di Jakarta, konon katanya ada jasa untuk membuatkan nama seorang anak. Oke, bahkan kadangkala orang tua memberi nama sama persis dengan nama public figure atau tokoh yang inspiratif. Tentu harapannya anaknya pengen seperti mereka. Bisa jadi di daerah kalian masing-masing masih ada upacara atau ritual khusus dalam memberikan nama seorang bayi. Di suku Sunda daerah Cirebonan ada upacara muput. Kemudian ada upacara menda api yang dilakukan di suku Sasak Lombok. Menyeberang ke Pulau Kalimantan ada upacara dahau di Kalimantan Timur. Kemudian upacara Maru Ane oleh etnis Auheng di Kutai Barat. Sedangkan suku Banjar di Kalimantan Selatan ada upacara Tasmiyah. Nah, ini baru beberapa data yang coba saya kejar. Pasti masih banyak lagi yang lain, mengingat Indonesia sangat kaya dengan budayanya. Nah, yang harus digarisbawahi adalah nama punya arti dan makna. Ini clue pertama kita hari ini. Nama punya arti dan makna. Ya, seperti itulah nanti saat kita menciptakan tokoh dan memberikan nama tokoh pada naskah yang kita buat. Sesulit dan seribet itukah? Tidak. Kita hanya butuh keseriusan dan referensi yang jelas. Penekanan di sini bukan upacara ritualnya ya. Tapi sekali lagi, kita butuh keseriusan dan referensi yang jelas. Intinya, sebagai seorang penulis, kita tidak boleh asal memberi nama pada tokoh kita. Nah, disitulah letak kedalaman seorang penulis. Kita ambil contoh, semisal kita akan memberi nama pada tokoh yang kita buat. Sebut saja namanya Randu. Oke. Kalian tahu randu? Maksudnya pohon randu, kapuk atau kapas yang tinggi menjulang dengan akar yang besar, kokoh, dan kuat. Seperti ini. Sesuai dengan penggambaran pohon randu, maka kita bisa membayangkan sosok tokoh randu seperti halnya pohon tersebut. Maka kita bisa membayangkan sosok lelaki yang kuat, teguh, dan punya pendirian yang kokoh. Juga tatapan mata yang tajam. Bahkan,
bisa juga sosok yang misterius. Nah, misterius mungkin bisa saja diartikan bahwa pohon randu itu biasanya tempat yang spiritual dan mungkin juga misterius. Nah, sebagai contoh berikutnya, misalnya nama saya, Nugroho Hariwibowo. Dari nama yang banyak sekali huruf O, tentu pasti berasal dari Jawa. Kemudian semisal Pak Asep Sunaria, Entis Sutisna, Kokom Komalasari, pasti identik dengan Jawa Barat atau suku Sunda. Kemudian Ngurah, Ketut, Wayan. Nah, ini pasti kalian sudah paham. Mereka berasal dari Pulau Bali. Kalian pernah dengar nama Binsar? Bonar. Ya, mereka identik dari Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Ya, begitu seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita bisa memberi nama yang identik dengan daerah-daerah tertentu. Tentunya, kepribadian tokoh tersebut akan sesuai dengan daerah asalnya. Jadi jangan asal kalau memberi nama tokoh yang akan kita buat. Kalau kita asal, itu akan memperlihatkan bahwa kita tidak paham dan tidak dalam pada penguasaan materi. Oke? Meskipun tidak dipungkiri, bisa saja kita akan menemukan nama tokoh yang tidak sesuai dengan penggambaran daerah asal dan budayanya. Tapi itu tidak banyak jumlahnya. Semisal kita ambil contoh Bu Silvi. Nama beliau adalah Sylvia Anggreni Purba. Ada perpaduan antara Anggreni yang Jawani dan Purba yang sangat kental dengan Sumatera Utara karena marga. Nah, Bu Silvi ini sangat Jawa sekali karena beliau lahir di Sidoarjo, tetapi masih memiliki marga Purba. Lahir dan besar di Jawa, tapi masih punya ikatan daerah Sumatera. Maksudnya ikatan darah Sumatera. Nah, Bu Silvi bisa dikatakan orang Sumatera yang lahir dan besar di Jawa. Kita bisa dan boleh saja membuat tokoh yang seperti ini. Intinya, bagaimana kita bisa menjelaskan tokoh dan membuat tokoh ini tetap logis dalam cerita. Nah, lagi-lagi hal semacam inilah yang memperlihatkan kedalaman seorang penulis. Di sini penulis pasti paham tentang pemahaman diaspora. Dia menuliskan tokoh seperti ini karena paham dan bukannya ngawur. Ini terlihat bahwa penulis sangat menguasai materi dan data.